Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arsisdane dari Prodi D3 Teknik Elektronika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Perbaikan dan Perawatan Perangkat Pendingin, yaitu menjelaskan wiring diagram kulkas. Di sini saya menjelaskan beberapa poin dari wiring diagram kulkas satu pintu. Di antaranya, pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponen penyusun dari kulkas beserta fungsinya. Kedua, menjelaskan keterangan-keterangan yang ada pada wiring diagram kulkas. Ketiga, aliran elektron. Dan yang terakhir, cara kerjanya. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya sudah menampilkan wiring diagram kulkas satu pintu dengan merek Sharp. Pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponen pendukung yang ada pada wiring diagram kulkas ini. Kita mulai dari kompresor terlebih dahulu. Kompresor ini merupakan komponen utama dari kulkas yang berfungsi memompa bahan pendingin atau juga bisa disebut dengan refrigeran dan menyebarkannya ke seluruh bagian pada kulkas melalui pipa dan juga menghisap kembali refrigeran yang telah dipompa tersebut. Kemudian kita beralih ke komponen overload protector. Nah, untuk fungsi dari komponen overload protector ini yaitu untuk menjaga kompresor agar tidak mendapatkan arus berlebih yang akan menyebabkan lilitan dari kompresor tersebut menjadi panas dan open. Dikarenakan itu, maka komponen overload protector ini sangat penting untuk menjaga kompresor agar tetap mendapatkan arus yang stabil. Nah, jika ada arus yang berlebih, maka overload protector ini akan bekerja memutus arus sementara supaya kompresor berhenti untuk bekerja. Dan setelah arusnya stabil, maka otomatis komponen overload protector ini akan kembali tersambung. Komponen selanjutnya ada PTC relay. PTC relay pada kulkas berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik yang masuk ke dalam lilitan starting kompresor. Mengatur resistansi berdasarkan temperatur. PTC relay ini terpasang pada bagian terminal kompresor, starting, dan juga running. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu ada lampu dan juga door switch. Nah, fungsi dari door switch ini yaitu berfungsi untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik atau tegangan yang akan menuju ke lampu. Untuk lampu yang dimaksudkan yaitu lampu penerangan pada kulkas. Door switch ini bekerja dengan sistem mekanik. Jika pintu kulkas terbuka, maka saklar pada pintu kulkas akan short, yang menyebabkan lampu mendapatkan tegangan. Dengan itu, lampu menyala. Sedangkan jika pintu kulkas tertutup, maka saklar yang ada di pintu kulkas akan open, sehingga lampu penerangan pada kulkas akan kembali padam. Komponen terakhir di sini ada termostat. Termostat berfungsi untuk mengatur
temperatur suhu yang ada pada kulkas. Komponen termostat ini sama jenisnya dengan potensio yang variabel. Kita bisa mengatur temperatur suhu kulkas dengan memutarkan termostat tersebut dari suhu minimum, sedang, sampai dengan maksimum. Termostat ini memiliki sensor suhu yang dapat bekerja dengan otomatis pada saat temperatur kulkas mencapai yang kita setting, maka otomatis termostat ini akan memberikan sinyal kepada PTC relay dan juga kompresor untuk berhenti beroperasi untuk sementara waktu, atau juga bisa disebut dengan standby. Dan jika suhu temperatur pada kulkas naik, maka termostat ini kembali memberikan sinyal kepada PTC relay dan juga kompresor untuk kembali bekerja, supaya temperatur suhu yang ada pada kulkas kembali seperti yang kita setting sebelumnya pada termostat tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterangan-keterangan yang ada pada wiring diagram kulkas ini. Di sini ada keterangan titik yang menunjukkan konektor, dan ada juga titik yang dilingkari yang menunjukkan terkoneksi di luar kotak terminal. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksudnya seperti apa. Pada keterangan titik tanpa lingkaran menunjukkan bahwa kabel terkoneksi langsung ke konektor pada komponen tertentu. Seperti contohnya kabel A. Kabel A terkoneksi langsung pada konektor lampu yang ini dan juga door switch yang ini. Baik, seperti itu. Sedangkan keterangan titik yang dilingkari menunjukkan bahwa koneksi di luar kotak terminal. Seperti contohnya pada bagian ini dan juga ini tidak terkoneksi langsung dengan konektor pada komponen, melainkan sambungan kabel yang tidak terkoneksi pada konektor komponen tersebut. Nah, untuk keterangan di bawahnya, di sini cuma menunjukkan warna-warna kabel yang terhubung antara komponen satu dengan komponen lainnya. Seperti contohnya, koneksi warna kabel lampu dengan door switch menunjukkan kode A. Yang ini ya. Nah, di sini kode A tersebut menunjukkan warna abu-abu. Berarti kabel yang terhubung antara lampu yang ini dengan door switch yang ini berwarna abu-abu. Penjelasan selanjutnya yaitu aliran elektron. Dari cuk steker kita anggap bahwa yang bagian atas ini yaitu jalur fase. Sedangkan di bawahnya yaitu jalur netral. Dari fase cuk steker ini, elektronnya mengalir ke sini. Kemudian di sini elektronnya dibagi. Maaf, maksud saya ada yang ke door switch dan ada juga yang ke komponen overload protector.
Kita lanjut dulu yang bagian door switch-nya. Setelah melewati door switch, elektronnya menuju ke lampu. Lampu yang ini keluar dari lampu. Di sini elektronnya langsung kembali ke netral. Dikarenakan elektron itu sifatnya akan kembali mencari jalur netral yang tercepat setelah melewati jalurnya. Nah, untuk yang di overload protector ini, elektronnya menuju ke konektor common pada kompresor yang ini. Di sini elektronnya ada yang ke lilitan starting yang ini, dan ada juga yang ke lilitan running yang ini pada komponen kompresor. Pada lilitan starting, elektron mengalir ke PTC relay yang berisikan resistansi. Sedangkan pada lilitan running, pada konektor kompresor tidak melewati resistansi, tetapi tetap melewati PTC relay ini. Dan kemudian kedua dari elektron ini yang melewati PTC relay tersebut menuju ke termostat, kemudian ke netral. Baik, dan penjelasan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian kulkas satu pintu dengan merek SAP ini. Dari cuk steker ini yang dicolokkan ke stop kontak akan mensuplai semua komponen-komponen yang terdapat pada kulkas ini. Dengan tegangan 220 volt AC, sehingga semua komponen-komponen pendukung dari kulkas ini dapat beroperasi. Untuk door switch dan juga lampu akan saling berhubungan dan tidak ada hubungannya dengan komponen-komponen lainnya. Kenapa saya bisa menyatakannya seperti itu? Karena jika salah satunya door switch atau lampu ini mengalami kerusakan, tidak akan berpengaruh terhadap komponen-komponen pendukung lainnya, seperti kompresor. Lain halnya seperti komponen termostat, overload protector, dan juga PTC relay. Yang satu persatu saya jelaskan fungsinya. Jika salah satu komponen tersebut mengalami kerusakan, akan berakibat terhadap kompresor. Contohnya, jika overload protector ini rusak, misalnya short, dia tidak akan bekerja untuk memberikan sinyal kepada kompresor untuk berhenti bekerja dikarenakan arus yang berlebih. Maka dengan itu kompresor bisa saja akan rusak jika dibiarkan terus bekerja di arus yang berlebih. Di sini saya mau menambahkan sedikit mengenai wiring diagram kulkas ini. Tidak diperlihatkan adanya ground atau arde pada wiring diagram kulkas ini. Wajib hukumnya jika ada komponen yang beroperasi dengan lilitan yang menghasilkan arus induksi harus dikasih ground supaya tidak berbahaya pada komponen-komponen lainnya. Dan juga supaya bodi dari kulkas tidak dialiri arus induksi. Untuk pemasangan ground ini, kita pasang pada bagian bodi kompresor dan
tersambung ke ground pada cuk steger ini. Baik, sekian presentasi saya mengenai penjelasan wiring diagram kulkas. Jika ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.